Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, langsung saja ya untuk apa namanya itu mengefektifkan gitu waktu. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep karir dalam perspektif dakwah gitu. Adapun beberapa materi gitu, materi yang akan disampaikan yang pertama itu oleh Silvi Amalia Syarah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum memasuki ke materi inti, apa sih yang akan dijelaskan dalam konsep karir dalam perspektif dakwah? Nah, jadi dalam pandangan Islam, prestasi ibadah itu tidak terpisahkan dengan prestasi baik sosial, kemudian ekonomi dan budaya. Nah, kemudian bagaimana sih kita sebagai muslim yang paripurna atau kafah menjadikan itu sebagai integrasi dari kualitas hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Jadi ibadah mahdhoh maupun ghair mahdhoh. Nah, dengan demikian, prestasi karir seorang umat merupakan implementasi mendasar dan implementasi kafah dari panggilan ketuhanan atau yang disebut dengan religious calling. Nah, dengan religious calling ini dapat dipaparkan jadi bagaimana konsep bimbingan karir secara normatif dan implementasi berkaitan dengan dakwah. Nah, jadi yang pertama yaitu bagaimana manusia muslim yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan karir. Yang kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih diperlukannya keterpanggilan religius menjadi pembimbing karir. Kemudian yang ketiga bagaimana komponen pembimbing karir dalam rangka dakwah, dan yang terakhir yaitu bagaimana mengintegrasikan konsep karir dalam mainstream dengan konteks budaya masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu normatif karir inspirasi agama. Nah, mungkin sudah sering mendengar kata normatif ya teman-teman, apalagi dalam kajian ilmu filsafat. Nah, sebelum memasukinya, banyak para filsuf yang tidak setuju tentang bagaimana sih normativitas harus diterapkan gitu ya. Karena semakin umum untuk memahami klaim normatif ini dapat tentang alasan gitu, dapat dijelaskan oleh Derek Verfit. Jadi kita itu dapat memiliki alasan untuk mempercayai sesuatu, melakukan sesuatu, memiliki keinginan ataupun tujuan. Nah, dan bagaimana sih kita memiliki banyak sikap dan emosi lain seperti ketakutan, penyesalan, dan harapan. Nah, alasan yang diberikan oleh fakta, seperti fakta alasan yang diberikan oleh sidik jari seseorang ada dalam senjata, ataupun bahwa kita memanggil ambulan akan menyelamatkan nyawa seseorang, ini sebenarnya sulit untuk dijelaskan melalui konsep alasan atau apa arti frase alasan. Nah, namun fakta memberi alasan bahwa mungkin kita katakan ketika itu diperhitungkan dalam mendukung sikap kita atau tindakan kita dalam beberapa hal, itu hitungan itu akan menjadi mendukung. Mendukung berarti secara kasar memberi alasan untuk konsep alasan yang paling baik. Dengan contoh, salah satu contoh adalah pikiran bahwa kita selalu punya alasan untuk menghindari kesakitan. Nah, ini berkaitan dengan normatif karir inspirasi agama. Jadi, karir secara umum memang menunjuk pada pekerjaan seseorang dalam organisasi kerja. Namun, secara Islami tentunya konsep organisasi kerja yang dimaksud tidak hanya pada organisasi bisnis semata, akan tetapi karir di sini juga lebih luas, terjadi pada lapangan organisasi, sosial, maupun keagamaan. Nah, malahan di sini bagaimana sih prestasi karir, bisnis, sosial, dan keagamaan itu dapat terintegrasi dalam bingkai karir secara normatif sebagai religious calling. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat 9 ayat 105 yang berbunyi bahwa katakan bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadanya kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi memang di sini Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk berkarir gitu ya, dalam artian bekerja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memposisikan sebagai hamba dan memposisikan manusia itu sebagai hamba dan khalifah fil ardh atau pemimpin di bumi gitu ya. Jadi sebagai hamba Allah, kita seorang muslim wajib untuk
tunduk dan patuh pada syariat yang bersifat normatif. Bagaimana hukum mengatur pribadi muslim dalam beragama dan berkarya. Dan syariat normatif kita tentu ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun karir kita, kita harus tetap kembali kepada bingkai keagamaan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita sebagai khalifah fil ard, manusia juga dituntut untuk memiliki kreativitas untuk senantiasa menggapai kehidupan yang lebih sejahtera. Tentunya di sini juga kita melakukan ikhtiar dalam berkarir gitu. Dan akal kita dituntut untuk lebih kreatif untuk mengemban amanah khalifah, dan sedangkan kita, ketaatan kita lebih dominan untuk mengemban amanah sebagai abdillah atau sebagai hamba Allah. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah memang sudah mempercayakan kita untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, kemudian prinsip-prinsip karir dalam inspirasi Islam dapat diambil dari Al-Quran. Nah, pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa memang setiap makhluk pasti diberi fasilitas kehidupan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita tidak dengan semena-mena. Jadi kita hanya diciptakan, kemudian Allah melepas tanggung jawab atas terciptanya kita. Tetapi tidak, Allah memang sudah menyediakan berbagai fasilitas. Sel yang paling kecil pun sudah memiliki ketentuan, sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Apalagi kita, gitu ya, sebagai khalifah fil ard tentu sudah diberikan fasilitas yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui derajat dan martabat manusia serta telah menyediakan fasilitas selengkapnya agar manusia hidup secara bermartabat. Nah, di dalam prinsip karir yang kedua, Allah juga berfirman dalam surat 17 ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, di sini kita telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard dengan memberikan martabat yang sangat tinggi di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi memang kita harus memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dengan menghasilkan kebermaknaan bagi kehidupan kita, agama maupun bangsa gitu ya. Untuk yang ketiga yaitu ada persamaan hak berkarir antara pria dan wanita. Semua akan diberi pahala yang sama saat mampu menunaikan kebajikan. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam berkarir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka berkarir dan menghasilkan sebuah kebajikan, maka memang mempunyai pahala yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu menekuni suatu karir kerja memerlukan ilmunya. Tentu semua pekerjaan memerlukan ilmunya. Contohnya saja kita mau sholat tapi tidak tahu tata cara sholat, bagaimana kita mau sholat kalau tidak tahu ilmunya. Begitupun dengan karir, ketika kita tidak mempunyai ilmunya, bagaimana kita akan berkarir dan menghasilkan sebuah kebajikan gitu ya. Nah, untuk yang kelima yaitu karir ditunjukkan juga untuk menggapai kesejahteraan dan menolak petaka. Dan ini Allah berfirman dalam surat ke-66 ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, karir ini juga ditujukan untuk menggapai kesejahteraan terutama keluarga ya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan keluarga apabila kita tidak mempunyai karir gitu. Dan menolak petaka, contohnya saja seperti ini. Misalkan anak kita membutuhkan sebuah pendidikan, bagaimana kita akan mencapai dan memberikan pendidikan terhadap anak kita apabila tidak kita mempunyai pekerjaan atau karir, sehingga anak kita akan putus sekolah ataupun bahkan tidak sekolah sekalipun karena memang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkannya. Dan disinilah dalam artian menolak petaka tersebut. Nah, kemudian yang keenam yaitu Allah menganugerahkan segala yang ada di bumi ini untuk fasilitas karir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit.
lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang sudah dijelaskan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dan telah menyediakan semua fasilitas yang kita butuhkan. Tinggal kita mengerjakan dan melakukan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan yang sesuai Allah inginkan gitu. Untuk yang ketujuh, yang terakhir, yaitu hal fitrahi yang berkenaan dengan dorongan untuk berkeluarga, memiliki usaha, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini suatu normal gitu, suatu hal yang normal gitu jika seseorang ingin menikah, ingin berkeluarga, ingin bersuami, ingin beristri, dan tentunya mempunyai anak ya. Karena memang ini adalah hal fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu jangan takut, pasti Allah telah memberikan rezekinya masing-masing. Selanjutnya yaitu materi mengenai bimbingan karir sebagai wahana dakwah. Membicarakan karir sesungguhnya memang bagian integral dari dakwah. Jadi siapapun yang berkiprah dalam bimbingan karir sesungguhnya telah menegakkan upaya dakwah. Nah, karir di sini merupakan arena umat untuk mengimplementasikan diri sebagai hamba dan khalifatullah. Karena memang karir sesungguhnya bagian integral dari dakwah. Nah, mungkin sudah hafal gitu ya mengenai firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bil sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan yang cara yang baik pula. Sesungguhnya memang Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi prinsip hikmah, prinsip mau'izah hasanah, dan prinsip mujadalah itu merupakan 3 metode dalam seruan dakwah pada jalan kehidupan Islam. Nah, ketika karir memang disebut sebagai bagian integral dari kehidupan beragama, maka ketiga metode itu harus masuk pada proses bimbingan karir. Demikian juga hukum dasar dari seruan pada berkarya yang sesuai dengan jalan sabil yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya perintah, maka melakukan bimbingan pada karir termasuk wajib dalam rangka mengajak umat untuk tetap teguh, produktif, dan sejahtera berada dalam jalan agama. Nah, kemudian mengapa dalam berkarir manusia memerlukan pembimbing? Nah, dalam iman saja ya yang terkadang naik, terkadang turun, al-imanu yazidu wa yanqus, ya begitu juga dengan karir. Karir kadang naik, kadang juga turun. Nah, namun ini merupakan hal alamiah sehingga memang dibutuhkan seorang pembimbing karir gitu ya. Nah, dalam bentangan karir yang dimulai dari perencanaan karir, selanjutnya masuk pada prajabatan, lalu memasuki jabatan, masa puncak karir, sampai akhirnya mengalami akhir karir memerlukan format yang baik secara terbimbing langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini kenapa memang karir diperlukan sebuah bimbingan karir gitu ya. Nah, dalam rangka dakwah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nasihat menasihati dan dalam beriman dan beramal soleh, termasuk di dalamnya dalam masalah karir. Yang Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas gitu, Al-Ikhlas ayat 1-3, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mohon maaf, Quran surat 103 ayat 1-3. Nah, kemudian bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa puncak karir merupakan kesempatan emas untuk menyeru pada ibadah. Nah, jadi ketika kita sudah menuai kesuksesan dalam karir, kemudian kita memang mengintegralkan agama dalam sebuah karir, maka ini menjadi kesempatan emas untuk menyeru kepada orang-orang untuk selalu beribadah, diseimbangkan dengan proses berkarir. Nah, dakwah untuk menyeru pada jalan Allah tidak semata-mata menyeru dan menyampaikan syariat secara normatif saja, namun secara implementasi juga dapat direalisasikan melalui kegiatan karir. Segala lapangan pekerjaan, apakah dunia usaha, kemudian sosial, seni budaya, pendidikan, pemerintahan, termasuk pada wilayah karir, semua itu merupakan aktivitas yang harus seiring sejalan dengan produktivitas dan kebermaknaan secara religius. Karenanya, bimbingan karir ibarat memasuki ruang terang yang menampakkan masalah dan solusi karir seseorang.
Nah, kemudian bimbingan karir tidak saja dipandang dari sisi individu, lebih dari itu, bagaimana agama memberikan inspirasi, memberikan solusi, dan energi dalam berkarir. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai komponen kemampuan pembimbing karir. Nah, bimbingan karir merupakan pekerjaan yang profesional. Jadi memang seorang pembimbing karir memerlukan sejumlah komponen yang harus dipenuhi oleh para pembimbing karir. Nah, komponen pembimbing karir berupa pemilikan sejumlah keterampilan tertentu yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, bimbingan juga merupakan suatu proses dalam setiap tahapan proses memerlukan penerapan keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, di sini ada 3 komponen yang perlu dimiliki oleh seorang pembimbing karir. Yang pertama itu komponen religius, yang mana seorang pembimbing harus memiliki sikap personal yang terintegrasi dalam bingkai keagamaan. Pembimbing karir didasarkan pada panggilan dakwah dan semata-mata mewujudkan keadaan umat yang damai, sejahtera, sesuai dengan prinsip salam, yaitu wallahu yad'u ila daris salam. Kemudian yang kedua, komponen saintifik, yaitu pembimbing karir harus memiliki penguasaan ilmu tentang karir dan bagaimana cara membimbingnya. Wala tafaqahu ma laisa laka bihi ilm. Kemudian yang terakhir yaitu komponen sosial, yaitu bagaimana seorang pembimbing karir memiliki kepekaan sosial sehingga tampil secara proaktif mengambil bagian sebagai problem solver, yaj'aluhu makhraja atas masalah-masalah kiprah dari umat khususnya dalam bidang ekonomi yang ditangani secara perseorangan maupun kelompok. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Silvi yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja yang materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Rifa. Waktu dan persilakan ya, waktu dan tempatnya tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan beberapa poin mengenai materi hari ini. Teman-teman, share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah. Udah ada. Saya lanjutkan. Poin yang pertama mengenai bimbingan karir dalam realitas kehidupan keagamaan. Wahana bimbingan karir disadari ataupun tidak sudah live dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Bahkan saat anak di dalam kandungan, orang tua dipimpin oleh tokoh agama untuk memanjatkan doa agar anaknya menggembirakan, terlahir sempurna, dan dianugerahi kemampuan menjadi pemimpin. Lalu, saat anak mulai menginjak remaja awal, para orang tua sudah mengenalkan karir orang tuanya, baik di kalangan masyarakat informal maupun masyarakat formal. Nah, contohnya pada masyarakat informal, seperti misalnya petani atau nelayan, yang mana pekerjaan tersebut melibatkan bantuan anaknya. Lalu pada masyarakat formal, pekerjaan orang tua sering dilekatkan oleh masyarakat. Misalnya contohnya gini, sering kita temuin di lingkungan kita, ketika ada seorang anak dari kiai lewat, maka kita akan menyebutnya itu anak kiai, atau misalkan anak guru, anak tentara, anak dokter, dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung, kata-kata seperti itu direkam oleh anaknya. Nah, bahkan pada masyarakat Melayu, orang tua yang baru meninggal dunia dibacakan aktivitas karir yang menyangkut kegiatan ekonomi, peran sosial, serta kiprah keagamaan pada anak-anak dan kerabatnya yang ditinggalkan. Tentunya ini aktivitas karir yang positif. Nah, hal itu bertujuan untuk apa? Agar karir yang positif bisa melekat pada masyarakat luas, terkhusus bagi anak-anaknya yang telah ditinggalkan. Kemudian, tugas seorang pembimbing karir bukan hanya membantu orang muda dalam merencanakan masa depannya, namun pembimbing karir juga perlu untuk membimbing ibu, ayah, atau ustadz agar mampu mengarahkan anaknya mencapai komponen karir yang optimal. Kenapa harus kayak gitu? Karena banyak juga saya temukan ketika seorang anak sudah mengerti tentang karirnya, dalam artian ia sudah mengerti latar belakang dirinya, sudah tahu pada bidang apa bakatnya, dan sudah mampu merencanakan masa depannya, namun ternyata orang tua di sini dalam kutip memaksa anaknya untuk berkarir pada bidang lain yang notabene
notabene mereka tidak mengerti akan bidang apa yang diminati anaknya. Maka hal tersebut juga akan menghambat perjalanan karir anaknya. Hal itulah yang menjadi prioritas seorang pembimbing karir. Urgensi menekuni dan mengimplementasikan bimbingan karir dapat dilihat dari yang pertama, tinjauan kematangan. Kematangan di sini tentunya dalam bidang karir, misalnya seperti mungkin mereka belum mempunyai gambaran tentang tujuan jangka waktu yang panjang. Yang kedua, harus menghindari bahaya yang terkandung dalam memberikan saran tentang pilihan yang sebaiknya dibuat. Karena yang sebaiknya mungkin tidak dimengerti, dia hanya mengikuti sarannya saja. Namun berbeda ketika saran tersebut sudah dimengerti dan diterima oleh klien. Kemudian yang ketiga, harus dihindari memberikan ramalan yang bersifat dogmatik. Yang bersifat dogmatik ini ajaran serta keyakinan agama atau kepercayaan yang tidak boleh dipersoalkan atau harus diterima sebagai kebenaran. Tentang kemungkinan klien akan berhasil atau gagal dalam mengambil suatu jalur. Dan yang terakhir, seorang pembimbing juga harus menghindari memberikan kesan bahwa hanya terdapat satu pekerjaan yang cocok bagi klien dan akan memuaskan baginya, karena tugas pembimbing di sini hanya memberikan alternatif atas makna yang ada pada diri klien dan lingkungan hidupnya. Nah, zaman kini banyak sekali orang muda yang masih bingung tentang siapa dirinya, apa kemampuannya, dan akan jadi apa nantinya. Dalam hal ini juga bimbingan karir berperan penting karena dalam bimbingan karir, klien akan dimintai data diri sendiri yang akan ditafsirkan oleh pembimbing. Data tersebut bersifat psikologis dan bersama-sama membentuk gambaran diri atau konsep diri dalam berbagai aspeknya dan menyadarkan orang muda akan siapa saya ini, saya ingin menjadi orang seperti apa, dan saya seharusnya menjadi dan saya akan menjadi apa nantinya. Nah, data-data diri tersebut mencakup satu, kemampuan intelektual, yang kedua, bakat khusus di bidang studi akademik, yang ketiga, minat-minat baik yang bersifat lebih luas maupun yang bersifat lebih khusus, yang keempat, hasil belajar dalam berbagai bidang studi inti, yang kelima, sifat-sifat kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap partisipasi dalam suatu program studi, yang keenam, perangkat kemahiran kognitif, yang ketujuh, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masa depan, yang kedelapan, bekal berupa keterampilan khusus yang dimiliki dalam bidang administrasi, tata usaha, atau yang lainnya, yang kesembilan, kesehatan fisik dan mental, dan yang terakhir, kematangan vokasional. Nah, selain dari data diri sendiri tersebut, pembimbing juga harus memperoleh informasi mengenai keadaan keluarga dekatnya, seperti misalnya posisi anak dalam keluarga, pandangan keluarga tentang peranan dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan, pandangan harapan keluarga mengenai masa depan anak, taraf sosial ekonomi kehidupan keluarga, gaya hidup dan suasana keluarga, taraf pendidikan orang tua dan kakak, sumber-sumber konflik antara orang tua dan anak yang sudah besar, kemudian status perkawinan orang tua, dan sebagainya. Kemudian upaya bimbingan dalam lingkungan khusus maupun masyarakat luas itu ditujukan untuk membantu semua individu agar mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal berbagai jenis jabatan. Yang kedua, mampu untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, melaksanakan keputusan karir secara nyata. Selanjutnya, bimbingan keagamaan sebagai landasan bimbingan karir Islami. Nah, di sini bimbingan keagamaan itu mempunyai lingkup yang terbatas, karena SDM yang terlibat dalam bimbingan keagamaan adalah agamawan, seperti kiai atau ustadz. Ditilik pada pembimbingnya, diperlukan sejumlah kualifikasi, kompetensi yang harus dipenuhi oleh para pembimbing karir. Selama komunikasi bimbingan, suasana klien bisa merasa senang ataupun tidak senang. Nah, dalam hal ini pembimbing karir dituntut untuk mampu menciptakan suasana batin klien berupa perasaan senang dan menghindari perasaan sebaliknya. Artinya apa? Artinya saat pembimbing melakukan komunikasi, itu harus akrab, bahagia, merasa bebas, bergairah, bangga hati, dan sebagainya. Nah, pada intinya seorang pembimbing itu harus membuat kliennya nyaman saat berkomunikasi dengannya. Sebaliknya, suasana yang harus dihindari oleh pembimbing yaitu merasa apatis, benci, bingung, atau yang mana hal tersebut akan membuat tidak nyaman yang berakibat pada nihilnya informasi tentang diri klien dan lingkungan hidupnya. Dan bisa dikatakan pula proses bimbingannya tidak berhasil. Dalam bimbingan, pembimbing harus membantu klien untuk berpikir secara terarah atau directed thinking.
Untuk itu diperlukan serangkaian langkah yang sistematis dalam bimbingan pembicaraan antara pembimbing dan klien mengikuti urutan langkah diskusi tertentu yang pada umumnya adalah yang pertama menciptakan suasana hubungan antar pribadi. Yang kedua menetapkan lingkungan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga mengumpulkan dan mengolah berbagai data psikologis dan data sosial yang relevan. Ini yang tadi. Kemudian selanjutnya menetapkan kemungkinan alternatif yang terbuka. Kemudian peninjauan terhadap masing-masing alternatif atas dasar data psikologis dan data sosial. Memilih satu alternatif yang paling dapat dipertanggungjawabkan, merencanakan cara mengimplementasikan dan melaksanakan keputusan yang diambil, dan yang terakhir mengakhiri hubungan bila proses bimbingan sudah selesai. Kemudian pembahasan terakhir ini mengenai bimbingan keagamaan dalam konseling karir. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok pertama, oleh Sarah, bahwa agama dan karir itu harus terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan. Pun dalam hal ini, bimbingan keagamaan itu tidak bisa dipisahkan dalam konseling karir. Dalam literatur barat, peranan agama dan spiritual dalam konseling sudah dipandang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan. Dalam kurun waktu yang lama telah diperdebatkan dalam kalangan sarjana barat. Sebagian besar dari mereka menolak kehadiran unsur ini dalam lapangan konseling. Namun, skenario ini sudah berubah menjadi keterasingan yang ada antara psikologi dan agama selama sebagian besar abad ke-20 telah berakhir. Ratusan artikel tentang agama dan kesehatan mental, serta spiritualitas dan psikoterapi telah diterbitkan dalam jurnal profesional. Banyak presentasi telah diberikan di konferensi profesional, banyak penerbit arus utama telah menerbitkan buku tentang topik ini, dan semua organisasi kesehatan jiwa besar kini secara tegas menyatakan bahwa agama berada pada jenis keragaman yang wajib dihormati. Penerimaan aspek spiritual dan agama dalam konseling pada tingkat internasional ini merupakan titik tolak yang penting dalam perkembangan konseling keagamaan, khususnya di Indonesia. Hal ini juga telah diperkukuh ketika APA atau American Psychiatric Association telah memberikan pengakuan terhadap aspek spiritual dan agama. Tindakan ini telah memberikan dampak ganda terhadap perkembangan konseling keagamaan, khususnya Islam untuk berkembang seluas-luasnya termasuk dalam konseling karir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Rifa yang sudah mengeluarkan materinya ya. Langsung saja lanjut kepada materi yang selanjutnya tentang urgensi konseling Islami yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yang ketiga yaitu Siti Fatona. Mangga Siti Fatona. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang urgensi konseling Islami. Memasuki usia dewasa ini, manusia dilanda berbagai masalah psikologis yang mencakup aspek jasmani, rohani, emosi, dan pikiran. Hal ini telah menyebabkan kesejahteraan hidup manusia itu terganggu. Oleh karena itu, terciptalah ruang pendorong bagi manusia untuk bertindak melampaui batas pemikiran yang rasional. Dalam beberapa kasus, tindakan ini bukan saja menyebabkan cedera pada diri sendiri, bahkan terhadap orang lain dalam lingkungan kerja, lingkungan keluarga, atau lingkungan yang lebih luas lagi. Dalam konteks pada kemapanan kerja, lalu dibangun berbagai pendekatan konseling karir. Di Indonesia sendiri, seiring dengan dinamika perekonomian masyarakat, pengangguran dan penyebab lapangan kerja yang tidak merata dapat menjadi masalah tersendiri yang perlu adanya penanganan pembimbing karir. Realitas ini mutlak memerlukan penanganan masalah pribadi manusia dengan pendekatan yang komprehensif, tidak saja menggunakan akal semata, namun menghadirkan wahyu ilahi di dalamnya. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya, konsep dan model konseling Islami dalam bimbingan karir. Konsep konseling karir Islami tidak hanya mengarahkan manusia pada kehidupan di dunia, namun mengarahkan lebih jauh pada kesejahteraan di akhirat. Prestasi amalia tidak terhenti selama manusia berada di dunia, melainkan bagaimana prestasi amalia termasuk karir tersebut. Berkenaan dengan konseling yang mengarahkan pada kehidupan yang panjang di dunia hingga akhirat ini, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar yang membedakan konseling umumnya dengan konseling dalam Islam. Bimbingan dalam karir
diperlukan terutama ketika karir seseorang sedang dilanda kegalauan akibat pemutusan hubungan kerja, tekanan kerja yang berat, atau tak kunjung pula mendapat pekerjaan. Nah, kehidupan seseorang, kehidupan manusia, semua akan menuju kehidupan akhirat. Maka ada beberapa prinsip bimbingan Islam yang dapat dikaitkan dengan konseling karir. Yang pertama yaitu memberikan nasihat itu adalah seruan agama. Yang kedua, bimbingan dan konseling termasuk amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bimbingan dan konseling adalah layanan psikologis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, persiapan layanan konseling itu wajib kepada pemerintah bagi masyarakat Islam. Yang kelima, setiap orang yang telah balik dan berakal dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, termasuk perencanaan dan perwujudan karir. Yang keenam, tujuan konseling adalah untuk mengembangkan kemauan dan keinginan seseorang untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang mudarat. Yang ketujuh, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu orang mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Yang kedelapan, mencari manfaat bimbingan dan konseling adalah wajib bagi setiap muslim. Dan masih banyak lagi, bisa teman-teman dibaca di materi yang telah diberikan di grup. Nah, lalu materi selanjutnya, metode pemulihan dan intervensi dalam konseling Islam. Menggapai kesempurnaan kafah atau jalan benar seluruhnya dan menghindari seluruhnya dari jalan syaiton adalah pokok penting dalam treatment pemulihan pada konseling Islami. Aplikasi intervensi agar konselor dapat membawa dunia klien untuk membangun pemilihan alternatif solusi dapat melibatkan metode-metode, yaitu metode yang pertama, metode pengikatan keyakinan dan kepercayaan. Rahasia pekerjaan, rezeki, dan segala kegiatan ekonomi manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia diwajibkan berdoa dan berusaha. Tidak ada ketergantungan yang sejati kecuali ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, seorang manusia bertauhid akan mendapatkan kemerdekaan sejati dengan bersandar dan berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, metode pengikatan kemasyarakatan. Meningkatkan pemahaman klien tentang lingkungan berdasarkan akidah dan akhlak Islam. Dalam Islam, hubungan dalam masyarakat yang akrab dan harmonis menjadi tuntutan. Hal ini akan membangun satu sistem dukungan satu sama lain yang berteraskan pepatah yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena itu, individu yang bermasalah tidak akan terasa diri mereka dipinggirkan karena akan selalu ada dalam komunitas individu yang akan mengulurkan bantuan. Metode yang ketiga yaitu metode pencegahan. Metode pencegahan ini adalah metode yang mencegah individu dari segala hal yang berbahaya dan menyesatkan. Pada Al-Quran dan Al-Hadis sering memberikan peringatan dan cegahan agar tidak membawa dari diri individu kepada kehancuran dan kerusakan. Metode yang keempat yaitu intervensi melalui praktek penjernihan jiwa. Ada beberapa praktek ke arah tazkiyah an-nafs. Yang pertama itu sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam zikir, yang ketujuh tafakur atau berpikir, itu berpikir pada kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat mati. Yang ketujuh muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan mu'atabah. Nah, praktek-praktek ke arah pencucian jiwa ini akan membawa pada diri yang tenang, yang akan mendapat ridho Allah dan sekelompok dengan abdinya. Semua orang ada dalam kriteria akan masuk ke dalam kebahagiaan yang sejati. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih ya kepada Saudari Siti Fatona yang sudah menjelaskan tentang tadi urgensi konseling Islami, konsep dan model konseling, dan yang terakhir itu apa, metode pemulihan ya. Nah, lalu lanjut ya ke pemateri yang keempat berarti, yaitu saya sendiri ya sebagai moderator dan pemateri. Sini saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan dalam keterbatasan konselor. Sudah pasti kan konselor itu adalah seorang manusia kan ya. Jadi manusia pun mempunyai
kekurangan, keterbatasan. Nah, lalu gimana nih tindakan-tindakan dalam keterbatasan konselor itu gitu. Nah, pendekatan konseling Islam itu memberi alternatif bagi klien yang tidak berhasil dipulihkan melalui pendekatan konseling yang ada. Karena itu tanggung jawab dan beban yang terpikul di pundak para konselor Islam itu adalah sangat berat. Gitu. Mereka harus mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konseling dan agama Islam. Jadi tidak hanya pengetahuan konselingnya saja yang harus kita perdalam. Kan kita konseling Islam. Jadi kan ini bimbingan karir Islam. Jadi agama Islamnya itu pun harus kita perdalam pengetahuannya gitu. Jadi jangan sampai kita istilahnya taklid lah, ikut-ikutan gitu. Kita harus melakukan sesuatu tapi tahu ilmunya gitu. Nah, namun demikian harapan dan tanggung jawab yang besar ini memiliki batasnya gitu. Nah, yang pertama kan mengutamakan klien. Kita harus mengutamakan tentunya kan klien kita harus diutamakan gitu. Nah, merujuk klien kepada pakar lain. Nah, jangan sungkan-sungkan lah kalau ada yang lebih baik dari kita, tentunya keilmuannya segala macam. Rujuk seperti kan kalau seandainya kalau mungkin kalau apa di dokter-dokter mah misalnya kan suka dirujuk itu ke rumah sakit ini, rumah sakit ini. Nah, ini juga merajuk klien kepada pakar lain gitu. Kita jangan sampai apa sok tahu gitu. Kalau kita tidak tahu tuh ya bilang saja gitu. Kita harus tahu pakar yang lebih ahli di tentang bidang tersebutnya gitu. Jangan kita sok tahu gitu. Nah, itu keterbatasan seorang konselor ya. Oke, lanjut saja langsung ke peranan pembimbing dalam Islam. Oke, Ripa lanjut aja peranan pembimbing dalam Islam. Nah, apa sih peranan pembimbing dalam Islam? Apa? Nah, apa sih peranan pembimbing di dalam Islam itu? Ada apa aja? Peranan seorang pembimbing itu kan sebagai juru penerang dan pemberi petunjuk tuh. Ada yang nomor 1, sumber penerang dan memberi tunjuk ke arah kebenaran. Tentunya kan kalau kita seandainya ingin ada mempunyai pembimbing gitu. Nah, pembimbing itu sebagai apa peranannya? Kenapa kita harus ada pembimbing gitu? Tadi kan udah dijelaskan tuh kenapa kita harus ada pembimbing. Nah, perannya apa sih perannya gitu? Sebagai sumber penerang, memberi petunjuk ke arah kebenaran atau mubayyin, menjelaskan tentang kebenaran gitu. Supaya kita tuh manusia tuh terkadang apa ya, sikap mempunyai rasa ego. Ego tuh walaupun kita salah tapi tetap kita benar-benar gitu. Nah, harus ada pembimbing supaya yang menjelaskan bahwa itu benar, itu salah gitu. Walaupun kita udah dewasa, udah bisa memilih yang benar dan yang salah, tetap aja kita walaupun sudah dewasa terkadang kita melakukan hal-hal yang salah gitu. Nah, ada pembimbingnya yaitu mubayyin yang memberikan petunjuk ke arah kebenaran. Pengingat, yang kedua kan juru pengingat. Diingatkan, muzakir oleh pembimbing bahwa itu benar, itu salah gitu. Lalu peran pembimbing yang ketiga itu adalah sebagai penghibur di kala hati yang duka. Jadi kita sebagai pembimbing juga berarti kan makanya kalau kita jadi pembimbing itu jangan judes. Terkadang ada kan contoh dokter yang judes gitu ya. Ya kita jangan sebagai pembimbing seorang konselor kita itu jangan judes, kita harus ramah. Istilah bahasa Sundanya someah gitulah, harus senyum gitu, ramah kepada itu ya. Nah, lalu yang keempat adalah mubalik, penyampai pesan-pesan keagamaan secara kafah. Kafah itu kan sempurna gitu ya, menyeluruh gitu. Nah, secara baik kita menyampaikannya pesan-pesannya. Tentunya kalau seandainya kita adalah sebagai pesan-pesan keagamaan itu kan nggak sembarangan gitu, harus ada ilmunya. Jangan tadi balik lagi, jangan kita tuh sok-sok tahu gitu. Kita itu mengeluarkan tentang pesan keagamaan tapi kita tidak tahu ilmu dasarnya gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi makanya tadi perdalam lagi ilmunya. Jadi kalau kita ingin menjadi pembimbing dalam Islam, ingin menjadi peranannya sebagai mubaligh, maka kita harus perdalam ilmu agama Islam itu ya. Lanjut ke implementasi konseptual pada bimbingan karir. Nah, itu ya. Kalau implementasi konseptual pada bimbing karir itu kan dalam interaksi ini nih, dalam interaksi sosial karir, karena setiap orang punya bakat, minat, kepentingan, dan berbagai perbedaan individual lainnya. Nah, kan kita tentunya mempunyai bakat, minat, dan kepentingan yang berbeda. Contohnya misalnya ada di sini Siti Patona, bakatnya apa gitu ya.
Misalnya bakatnya adalah bisa makan misalnya, ya makan bukan bakat ya, itu misalnya main badminton, atau bakatnya lagi ada misalnya tuh siapa misalnya Rahmat bakatnya apa gitu, beda-beda setiap orang tuh ya, beda-beda bakatnya tuh, minatnya juga beda-beda, kepentingannya berbeda-beda individualnya. Nah, potensi individu ini tidak jarang yang memerlukan untuk penyelesaian berbagai aspek pada pilihan dan kemantapan karir. Di dalam karir itu kita harus tahu nih potensi kita itu di mana, bakat kita tuh di mana, minat kita tuh di mana. Terkadang pasti banyak orang yang berkarir tapi tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan minat bakatnya gitu. Jangan sampai gitu. Nah, adanya pembimbing, nanti kita diarahkan tuh supaya berkarir sesuai dengan bimbingan, berkarir sesuai dengan bakat minat kita gitu ya. Nah, itu menyikapi semua dimensi logis ini dalam kehidupan individu, manusia dituntut untuk menjalankan realitas kehidupannya dengan baik dan sempurna. Mengenal dan mengerti potensi dan minat diri adalah bukti utama dari pentingnya bimbingan karir itu. Lihat, mengenal dan mengerti potensi dan minat diri adalah bukti utama dari pentingnya bimbingan karir. Ini urgensinya, pentingnya bimbingan karir itu supaya kita mengenal apa sih potensi kita tuh di mana, minat diri kita itu di mana gitu. Nah, kalau kita sudah memahami potensi dan minat diri kita di mana, maka kita akan enjoy melakukan pekerjaan tersebut, karir tersebutnya kita tuh enjoy gitu. Walaupun ada masalah, tapi kita tetap enjoy gitu, gitu ya. Pasti dimanapun dan kapanpun kita masalah itu selalu ada, kita akan tetap enjoy selama kita sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, lalu nilai-nilai Islam secara normatif harus diwujudkan sebagai bagian dari pranata keislaman. Jadi bersamaan dengan tuntutan ini, Islam juga memberikan corak utama dan menentukan sikap seorang untuk mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan. Nah, termasuk persoalan karir. Jadi bersamaan dengan tuntutan ini, Islam juga memberikan corak utama dalam menentukan sikap seseorang untuk mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan, termasuk persoalan karir. Ajakan untuk berkomunikasi konseling merupakan bagian penting dalam membantu karir. Bimbingan Islami yang bersasaran pada upaya meningkatkan kemampuan daya tangkal yang bersumber dari kemantapan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini dan yang akan datang benar-benar sangat dibutuhkan. Semakin modern masyarakat, semakin besar tuntutan hidupnya dan semakin kompleks pula kehidupan karirnya gitulah. Kita bisa merasakan lah zaman dulu dengan zaman sekarang itu dalam berkarir itu sangat berbeda. Adanya dunia globalisasi, adanya dunia digital. Dalam berkarir itu kita tuh sangat kompleks gitu, sangat di dalam kehidupan tuh sekarang tuh ya semakin modern tuh semakin benar banyak tuntutan hidup. Ya, dulu mah tidak wajib harus mempunyai motor misalnya ke tempat kerja, sekarang mah kayak motor tuh secara dengan wajib gitu dalam berkarir itu, atau digital laptop sekarang tuh wajib di dalam berkarir itu. Jadi semakin modern semakin banyak lah tuntutan hidupnya. Nah, makanya itu ada di sini kan, makanya Islam itu kan bisa membantu kita, Islam itu jadi mengarahkan kepada berkarir, tapi ini kan judulnya konsep berkarir terus berdakwah juga gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan zaman sekarang itu, zaman modern digital itu, memanfaatkan agar kita itu bisa berkarir sambil berdakwah. Itu ya kawan-kawan yang bisa kelompok 2 sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada, saya mau kembalikan lagi kepada Rifda. Rida, bukan Rifda ya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kepada Rida Khofif. Dikembalikan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kedua pemaparan materi dari kedua kelompok sudah selesai dipaparkan.
sudah sama-sama kita mendengar juga. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Bapak, dibuka sesi bertanya aja, sisa ada sekitar 15 menit ya, atau berapa ini? Kata Nabi Bapak ayat tambahan. Mangga Bapak pilih ayat tambahan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini juga spaghetti. Suaranya terdengar ya? Terdengar Pak, namun agak sedikit kecil. Terdengar. Coba nih. Baik, sepertinya sudah jelas ini ya. Alhamdulillah jelas Pak. Kelas Pak. Sudah jelas. Baik, kita tadi sudah menyimak dengan leluasa apa yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun oleh disampaikan kelompok 2. Poinnya sudah tersampaikan tadi bahwa apa itu berkarir itu adalah sesuatu yang menyelamatkan bagi kita di dunia, tapi juga bagaimana itu dibentangkan menjadi keselamatan juga di akhirat. Sehingga berkarir ini yang tidak boleh bertentangan dengan agama, maksudnya kan bertentangan dengan syariah. Ada satu contoh misalnya begini ya, ada seseorang pengusaha pakaian muslim datang ke mana, ke kiai gitu, ulama. Saya ini suka menjahit, saya suka jual pakaian-pakaian muslim, apakah boleh atau tidak? Setahu saya muslim tuh nggak boleh modis begitu ya. Ada kiainya boleh, kamu usaha itu saja, bikin kain yang bagus ya kan, dan tidak boleh modis gitu. Maka muncullah satu merek pakaian muslim yang syar'i dan harganya mahal gitu, 1 juta ke atas. Karena orang senang memakai pakaian itu. Nah, karena merek itu membanggakan bagi pemakainya, walaupun harus bayar mahal. Persoalan bayar mahalnya kan nggak persoalan, karena yang membelinya memang yang punya uang. Nah itu kan satu kisah mengenai orang yang dagang apa itu pakaian muslim atau muslimah yang ada untuk melayani kelompok atas gitu kan. Nah, demikian pun ada orang di mana dia menjual layanan transportasi yang terpisah antara baris kiri laki-laki, baris kanan laki-laki, baris kiri perempuan misalnya. Nah itu laku itu. Saya pernah lihat di Jepang walaupun dia bukan muslim, tetapi itu transportasi itu menjadi tren. Demikian pun ketika di Jakarta kan sudah ada gerbong kereta khusus laki-laki, gerbong kereta untuk perempuan, atau di busway juga sama. Ada gerbong khusus ruang khusus untuk perempuan, di busway itu ada juga yang boleh umum. Nah, ini sesuatu yang sifatnya syar'i ini menjadi perhatian dan menjadi sesuatu yang boleh jadi pada orang-orang tertentu itu mensejahterakan gitu. Maka daripada itu, ketika nanti kita berhadapan dengan karir, kamu boleh bekerja di sini tapi nggak boleh pakai kerudung misalnya, atau kamu boleh di sini tapi nggak boleh sholat Jumatan. Nah, jangan pilih tempat itu. Percaya saja bakal ada kesempatan karir yang terbaik yang tidak harus melanggar agama gitu. Gitu poinnya ini kan. Nah, demikian pun nanti ada orang mengajak berdagang tapi menggunakan sistem rentenir modalnya misalnya kan, bukan bagi hasil. Tinggal katanya jangan dipaksakan, karena pasti nanti ada kesempatan terbaik gitu. Ada sepanjang orang punya keinginan dan kemampuan untuk mencarinya, pasti ada jawabannya. Barangkali ini poin yang bisa saya tambahkan. Waktu kita ini hanya selisih berapa nih? 5 menit lagi kan? Nah, jadi kalau boleh ini di waktu 2 menit ini, kalau ada tanya boleh melalui WhatsApp grup gitu ya, dan jawabannya juga di WhatsApp grup. Saya mohon izin dulu keluar ini karena terganggu sinyal sepertinya, agar kita bisa baca pertanyaan dengan jawabannya. Dan saya ingin sampaikan satu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kosma dan PJ kita, dia kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah presentasi.
Jangan lupa juga tugas-tugasnya di-share di mana, di Inaus, absen juga di Inaus ya, kita pusatkan di sana. Kemudian keadaan ini kita pertahankan tetap kondusif sampai perkuliahan kita di akhir gitu ya. Terima kasih terima kasih kepada Kosma dan PJSTA seluruh peserta penanya dan penyimak dari kelas kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.